Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan sehat semuanya, tetap berkarya, tetap kreatif. Saya mau menyapa juga para pelaku UKM dan juga para pelaku koperasi, gimana kondisi dan kabarnya. Mudah-mudahan semakin membaik ya. Karena kondisi Yogyakarta juga sekarang sudah ramai sekali. Jangan lupa protokol kesehatannya juga tetap harus dijalankan meskipun perekonomiannya juga harus tetap maju dan meningkat ya. Saatnya kita bangun untuk teman-teman pelaku koperasi dan juga UKM. Ya, hari ini teman-teman yang sedang berkarya, sedang menyaksikan kami, yang memang harus berinovasi terus juga. Kalau misalnya panjenengan semangat, pastinya beliau-beliau yang pengambil kebijakan, pembuat kebijakan juga pasti ikut semangat ya. Jadi kalau suatu saat diminta data ini itu gitu ya tentang usaha panjenengan, ya ayo berikan data yang sebenar-benarnya gitu. Jadi jangan ada pemikiran, iki ngopo sih pemerintah minta ini itu kepo amat, jangan salah. Ini yang akan menjadi dasar untuk perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian nanti akan evaluasi dan pengendalian pembangunan. Ini juga yang nanti akan menjadi dasar kira-kira anggaran nanti akan masuk kemana ya. Oh ternyata UKM ini butuh dana untuk support atau dalam bentuk jasa misalnya atau dalam bentuk pelatihan. Nah kalau ujuk-ujuk panjenengan dapat stimulus misalnya berupa pelatihan, kemudian stimulus modal usaha baru deh. Oh iya ya, makanya mulai sekarang ayo. Itu semua dari mana sih sebenarnya? Ya dari data yang Anda berikan semua. Jadi lebih kerennya gini, satu data pembangunan daerah. Satu data ini bisa digunakan oleh banyak OPD untuk mengambil kebijakan. Selengkapnya kita akan simak dalam podcast kita kali ini, podcast sosialisasi pengembangan koperasi dan UKM. Dan tema yang kita angkat hari ini adalah integrasi antar aplikasi data sebagai upaya percepatan satu data koperasi UKM di daerah istimewa Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Hari ini ada 3 tamu-tamu luar biasa saya dan kami masih berada di Galeri UMKM, Dinas Koperasi dan UKM DIY. Di mana sih itu tempatnya gitu ya? Tempatnya ada di Jalan Hos Cokroaminoto nomor 162 Yogyakarta. Coba deh kepo-kepoin main ke sini, banyak produk-produk luar biasa keren-keren dari para UKM di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Termasuk baju yang saya kenakan ini juga karya dari UKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Siapa lagi kalau bukan kita gitu ya. Oke, saya akan sapa terlebih dahulu 3 tamu-tamu saya. Yang pertama ada Mas Sofyan Setio Darmawan ST, Master Engineering dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar Mas Sofyan? Alhamdulillah Mbak Fira, ya. Sehat semuanya. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih sudah hadir di sini Mas Sofyan. Kemudian di sebelahnya Mas Sofyan ini udah nggak asing lagi. Beliau, saya sering banget ketemu sama beliau dan kalau kita berbicara mengenai data, kemudian cara apa ya, ini beliau masternya lah ya. Ada di sini ada Dr. Sayuri Ega Faranda Eskom, Master Engineering juga. Ini selaku Kepala Seksi Aplikasi Layanan Publik Diskominfo masih ya? Iya, masih. Apa kabar Mbak Sari? Baik, terima kasih sudah hadir di sini Mbak Sari. Kemudian satu lagi di ujung sebelah sana ada Bapak Dr. Andes Wiryawan Sudianto dari ini adalah Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar Pak Wiryawan? Baik, selamat siang. Ya. Saya mau ngucapin selamat datang kok ini rumahnya Pak Wiryawan gitu ya. Oke, ya karena beliau sehari-hari kantornya di sini gitu ya. Karena kita ada di Galeri UMKM Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita mau ngomongin mengenai integrasi antar aplikasi data. Waduh, ini agak-agak berat ini, tapi kita bikin ringan dulu lah ya. Saya ke Mas Sofyan dulu nih. Kalau ngomongin soal kebijakan percepatan satu data pembangunan daerah, sejauh ini upaya yang sudah dilakukan DPRD apa saja menuju ke sana? Oke, makasih Mbak Fira ya. Jadi memang data ini harus kita pahami sebagai alat paling mendasar untuk menentukan kebijakan. Oke. Jadi kalau datanya keliru, datanya salah, datanya tidak akurat, sangat boleh jadi dan dapat dipastikan sebenarnya itu kebijakannya juga bisa keliru. Iya. Nah, sehingga memang kita terus mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan masalah data ini. Contoh konkret yang saya kira mudah dipahami oleh masyarakat adalah betapa banyak sekali misalnya ya tentang jaminan kesehatan, tentang BLT dan sebagainya itu
masih saja ditemukan tidak tepat sasaran, ada yang terlewat, tidak mendapatkan bagian padahal mestinya punya hak. Itu contoh-contoh kecil tapi banyak, intinya besar juga. Iya. Nah, dari situ saya kira DIY sebenarnya sudah ada peraturan gubernur ya. Peraturan gubernur tentang satu data pembangunan daerah nomor 3 2020 ya. 2020. Nah, kalau nanti itu dirasa memang butuh sampai kepada peraturan daerah, kita siap saya kira ya. Karena dalam pandangan kami ya penting itu, karena data tadi yang dulu-dulu mungkin orang nggak begitu ngeh ya. Data kan ya sekedar catatan gitu ya. Iya. Bukan, tetapi faktanya adalah ketika kita semakin ke sini, semakin kompleksitas masalah itu semakin ada di depan mata kita. Maka kalau kita nggak punya data yang tadi antar aplikasi, berarti kan dia data dari berbagai sumber informasi yang ada ya. Mungkin setiap OPD juga punya kumpulan-kumpulan data kan dengan berbagai aplikasi yang ada. Nah ini mesti disatukan ya, diintegrasikan. Jadi nanti sehingga para pengambil kebijakan ini itu akan dengan tepat gitu ya melakukan membuat keputusan atas kebijakan kita di DPRD, di eksekutif juga begitu. Kalau kita nanti diskusi itu base database-nya itu sama gitu. Tidak yang satu pihak menggunakan data yang A, kita ini beda data lagi. B, terus ada lagi yang akurasinya masih dipertanyakan. Nah ini yang seperti ini kan sangat kasihan nanti. Jadi kita terus mendorong. Oke, data yang dimaksud itu yang seperti apa sih? Maksudnya kalau masyarakat misalnya OPD ini mendata tentang apa gitu secara realnya di masyarakat? Contohnya yang kayak gimana? Misalnya kalau dinas sosial kan ada data kemiskinan. Oke. Kemiskinan ada punya lagi sendiri. Nah, mungkin yang lain lagi ada di dinas koperasi UMKM ya. Iya. Itu kan data tentang ini UKM-nya. Oke. Di dinas pertanian misalnya kan, itu data tentang produksi hasil pertanian. Oke. Gitu. Nah, Iya. ini kan kalau diintegrasikan nanti kita akan ketemu. Mungkin ya base-nya adalah NIK. Iya. Oh berarti nanti ada orang yang kemudian punya usaha ini, punya UMK-nya ini, pertaniannya ini. Nah sehingga yang sekian itu, yang seperti itu berapa? Intervensi apa kita yang harus dilakukan terhadap entitas yang seperti ini untuk kemudian supaya maju laju pembangunan. Iya. Jadi setiap intervensi apa yang mau kita lakukan itu benar-benar harus basicnya adalah data. Berarti benar ya kalau misalnya ada hal-hal yang masyarakat dimintain data apapun itu terkait, ya berikan yang sebenar-benarnya gitu ya. Nanti ke depan, makanya kalau nanti ada mekanisme satu data pembangunan ini, ya kalau memungkinkan ya mungkin, tapi teknis saya nggak tahu. Teknisnya kalau mungkin ya sekali aja, hanya satu tim itu bisa melakukan pendataan berbagai hasilnya juga masyarakat nggak ditanya berulang-ulang. Iya betul, kan ribet juga misalnya sekarang nih dari dinas sosial datang, besok dinas pertanian datang, besok datang lagi ini apa sih wawancara lagi gitu. Ya, jadi itu ini atau nanti kemudian tentu IT ya nanti Kominfo ya Mbak ya. Iya. Kominfo nanti bisa juga pakai aplikasi kan sekarang juga udah banyak yang melek aplikasi. Tentu belum semua. Tapi mungkin 50%-nya pakai aplikasi, tinggal di sounding aja, nanti aplikasi bisa diisi. Nanti memang ini PR besar saya kira, dan kita di DPRD DIY sangat mendorong ini, sangat mensupport ya. Monggo nanti apa saja yang memang perlu dibutuhkan, kebijakan yang dibutuhkan untuk melakukan ini semua agar sukses. Pendataan satu data pembangunan ini kita sepakat. Oke, jadi kalau misalnya pergubnya kok nggak cocok berarti siap untuk perda ya? Ya, kalau pergubnya cocok. Hanya penguatan aja. Penguatan ya, maksudnya penguatannya bisa dengan perda ya. Agar lebih ya penguatan. Ya lebih mantep lah jalannya gitu. Kan dikuatkan aja. Oke, baik. Satu data pembangunan daerah. Ini masyarakat membayangkannya nih ya Mbak Sari udah yang ribut banget. Maksudnya apa sih satu data pembangunan daerah itu? Seperti yang disampaikan Mas Sofyan tadi, kalau bisa ya sekali survei aja udah gitu ya. Cuman kan itu bisa naik turun ya. Sekarang dia mungkin sesnya di A, besok sudah. Nah, ini sebenarnya apa sih satu data pembangunan daerah supaya masyarakat nih paham, oh ini toh gitu. Iya.
sebenarnya ini agak beralih dari ini ya, agak lebih spesifik ya kalau soal pembangunan daerah. Tapi mungkin saya bisa cerita dulu gitu bahwa semangat satu data itu kan sebenarnya lebih kepada willingness dari berbagai pihak untuk mengakui bahwa data itulah yang benar gitu ya. Willingness ini penting gitu. Jadi tidak ada klaim saya punya data saya paling benar gitu. Nah, untuk bisa duduk bersama di dalam satu forum satu data misalnya, yang kebetulan itu ada di koordinasi di Bapeda DIY, kita punya standar-standar dari sisi Pergub, kemudian juga ada SOP terkait beberapa data-data sektoral misalnya seperti itu. Tadi Mas Sofyan di depan menyinggung soal bansos. Ya. Bansos itu adalah salah satu bentuk data yang kita manfaatkan untuk membuat kebijakan. Ya. Ada data referensi yang kita gunakan dari data terpadu kesejahteraan sosial. Data itu sejatinya itu berasal dari masyarakat. Kemudian diverifikasi oleh pusat gitu. Jadi sesuatu yang sangat panjang sekali proses birokrasi datanya gitu. Jadi yang menyetor itu adalah masyarakat, tapi yang mengklaim itu benar atau tidak itu pemerintah pusat. Baru setelah itu dikembalikan ke pemerintah daerah, dijadikan sebagai dasar untuk membuat kebijakan. Nah, apa yang terjadi dengan panjangnya birokrasi data tadi, kebijakan menjadi kemudian tanda petik tidak tepat. Karena yang diakui sebagai data yang benar oleh pemerintah pusat itu tidak melewati validasi yang detail gitu ya. Bayangkan DTKS itu seluruh Indonesia ada sekitar puluhan juta gitu. Di DIY saja 1,5 juta NIK itu diakui sebagai 40% terbawah masyarakat miskin DIY gitu. Jadi 1,5 juta itu hampir separuh penduduk DIY. Itu ada datanya. Itu based on datanya begitu ya? DTKS-nya seperti itu. Nah, data itu tidak diupdate ya. Jadi yang diajukan mungkin dari pemerintah desa, kemudian berjenjang ke kabupaten kota, kemudian divalidasi oleh pemerintah pusat, itu mekanismenya itu tidak sejalan gitu. Sehingga data yang keluar yang kembali ke kita untuk dijadikan kebijakan itu menjadi berbeda. Berarti di sini ada willingness yang kurang gitu ya, baik dari sisi pemerintah pusatnya maupun dari pemerintah daerah. Yang terjadi misalnya ketika pandemi COVID kemarin, kita ingin memberikan bantuan sosial bagi beberapa penerima bantuan sosial selama ini, ada PKH, kemudian ada sembako dan sebagainya. Setelah kami lakukan mapping, cleansing data gitu ya, kita menemukan dari 1,5 juta data atau 500.000 KK, itu 1,5 juta itu 300.000-nya itu NIK-nya saja sudah tidak valid. Iya, jadi bisa double, bisa. Bukannya itu harus diperbarui setiap berapa bulan gitu? Sejatinya begitu. Tapi yang terjadi? Yang terjadi seperti itu. Jadi dari 1,5 juta, 20% itu NIK saja itu sudah salah gitu. Jadi kita rujuk dengan data referensi misalnya kependudukan gitu ya, NIK-nya salah. Nah, itu berdampak ke yang lain. Kalau data-data itu kemudian digunakan misalnya untuk bansos UKM gitu ya. Lalu bagaimana cara kita mempercayai data yang mana yang kita jadikan rujukan atau referensi gitu. Nah, jadi pakai data pusat tetap? Iya, jadi yang terjadi adalah misalnya dari 500.000 yang selama ini menjadi calon penerima bansos, kemarin Gubernur 2020 memutuskan hanya 169.000 KK. Lainnya? Karena tidak sesuai data? Bisa ada yang double, jadi ada anomali data di sana. Ada double, ada yang tidak valid, ada datanya satu kakak menerima 9 bantuan gitu ya, dirujuk oleh 9 KTP misalnya seperti itu. Data-data anomali itu kita temukan banyak sekali. Akibatnya kalau nilai, nah kita bicara soal nilai kerugian. Kalau kita tidak hati-hati dalam mengelola data, berapa kerugian yang bisa kita timbulkan gitu. Kalau kami kalikan kemarin dari ketidakvalidan data atau data yang double, itu 1 bulan Pemda DIY itu bisa mengeluarkan 18 M
yang seharusnya itu tidak diterimakan gitu. Jadi begitu yang terjadi, bagaimana kemudian peliknya manajemen data dan bagaimana kita harus punya semangat yang sama bersama-sama untuk kembali memperbaiki data ini. Gitu. Dan masyarakat termasuk kita di dalamnya juga perlakuannya untuk UMKM karena salah satu program dari pemerintah kalau saya tidak salah adalah untuk membantu pelaku UKM untuk kembali bangkit di masa pandemi ini. Oke, nah ini kaitannya dengan satu data pembangunan daerah, berarti itu harus di ini lagi ya? Betul, dikocek lagi ulang dong. Data itulah yang menjadi dasar kita untuk merencanakan seberapa APBD kita digunakan untuk bansos misalnya. Ya, jadi kan dari data kemudian kita serahkan, direncanakan oleh teman-teman Bapeda gitu ya. Ini bansos itu akan diberikan kepada berapa orang misalnya seperti itu. Nah itu kan adalah dasar kita untuk membuat kebijakan lanjutannya. Termasuk di dalamnya model evaluasinya harusnya. Nah, kalau melihat dari proses ini sebenarnya ada 3 hal yang kita tinggalkan. Apa aja tuh? Yang pertama adalah dari sisi verifikasi dan validasi internal. Ini menjadi penting. Siapa sebenarnya yang harus melakukan verifikasi dan validasi pada sebuah data? Contohnya bansos tadi. Apakah Dinas Sosial Kabupaten Kota? Ataukah Dinas Sosial DIY? Ataukah Kementerian Sosial seperti yang selama ini dilakukan? Kemudian ada pengawasan secara internal. Ini harusnya menjadi fungsi dari inspektorat ya sebagai pengawasan internal. Jadi inspektorat juga harus mengawasi di proses perencanaan apakah data yang kita jadikan sebagai pembuat kebijakan itu sudah benar, sudah valid. Nah, ini kita harus bersama-sama untuk mengawal itu. Kemudian yang ketiga adalah feedback eksternal. Ya. Jadi sebenarnya juri eksternal kita itu adalah feedback dari masyarakat itu sendiri. Misalnya ini kejujuran di sini nih yang di sebenarnya di bansos kemarin diberikan bansos, tapi sebenarnya dia merasa sebenarnya saya nggak layak gitu. Itu kan tinggal diinform lagi bahwa sebenarnya saya sudah tidak punya hak untuk menerima ini karena secara ini datanya sudah tidak sesuai atau keluarga saya itu sudah meninggal. Nah, jalur-jalur feedback ini harus kita sediakan gitu. Nah, jadi 3 hal itu harus bekerja kalau kita bicara soal manajemen data. Jadi kalau saya bilang itu adalah third layer, ada 3 layer dari cara kita mendefense ya, mempertahankan bagaimana kualitas data itu tetap baik. Oke, berarti ya 3-tiganya ini memang harus jalan bareng ya. Masyarakat juga, kalau dalam hal ini masyarakat punya andil ya di feedback itu ya. Iya, itu juga andil dari masyarakat yang kita harapkan. Gimana nanti ngobrol sama teman-teman di DPRD kalau datanya nggak valid ya, Mas Sofyan ya? Loh ternyata. Iya, PR besar tadi saya metode karena mekanisme updating data ini juga kan masih perlu kita temukan cara yang paling tepat ya karena data ini kan mesti selalu diupdate ya kan, karena tadi ada kematian, ada kondisi yang sangat situasional tadi. Ini perlu satu mekanisme tadi yang tidak panjang tadi tetapi akurat. Nah, ini yang mesti jadi PR di Kominfo dan teman-teman semua di dinas. Udah ngomongin data nih ya. Nah, kalau sudah ada data satu data pembangunan daerah gitu ya. Pasti di Dinas Koperasi dan UKM sendiri nih Pak Wiryawan juga punya aplikasi kah gitu yang untuk mendukung percepatan satu data pembangunan daerah. Kalau di Dinas Koperasi sendiri seperti apa, Pak? Ya, seperti diberitahu dari Mbak Sari, kita punya satu perda, harus satu data. Jadi di kami pun itu hanya punya 2 sistem. 2 sistem? Website dan satu sistem yang aplikasi Sibakul. Itu setiap OPD hanya punya 2 itu. Betul Mbak Sari ya? Internal dan eksternal. Internal dan eksternal. Itu tujuannya apa? Supaya data kita ini tidak terlalu banyak. Dan kita kembali ke UKM. Di UKM ini, di Dinas Koperasi ini, kita punya Sibakul. Sibakul itu menerima semua data UKM se-DIY. Se-DIY termasuk kabupaten kota ya. Terus juga ada misalnya ada kabupaten yang sudah punya aplikasi data. Nah, aplikasi data si UKM kabupaten itu bisa terintegrasi dengan Sibakul. Jadi nggak ada overlap ya? Nggak ada. Jadi data dari
Kabupaten. kabupaten Mm-hmm. itu masuk ke Sibakul itu mesti apa? Jadi sama lagi. Dan ada juga, nah terus gimana sih cara mereka masukin? Dari mereka kita kasih ini username dan password untuk bisa masuk itu. Hanya untuk itu aja, untuk memasukkan. Tapi dia tidak bisa merubah. Merubah ya, dalamnya. ya. Memang ada, misal dari OPD, karena kan ada sektor pertanian tuh ada UKM-nya. Terus kehutanan juga ada UKM-nya. Mereka minta ke kami untuk menjadi user. Untuk memasukkan, itu kita berikan. Itu untuk mempermudah kami memberi data yang akurat. Sebab sampai saat ini data UKM belum bisa akurat. Belum bisa akuratnya karena masyarakat tidak mau menginput atau karena masyarakat nggak ngerti caranya atau gimana, Pak Wirawan? Kebanyakan sih masyarakat malas nginput. Nah, Padahal juga nginput sekedar nginput aja ya? Atau ada syarat-syaratnya sih? ada Mbak, ada syaratnya. Jadi syarat nginput tuh, misalnya dia udah di Sibakul, Iya. dia nginput asetnya, nginput Iya. Omsetnya, iya. semua ada banyak. Dan di situ karena banyak itu mereka kadang kebanyakan nih. Nah itu. Jadi ini penyakit M-nya keluar ya Pak? Males. Dan itu yang kita kejar terus. Oke. Dan kesulitan kami di sini untuk data UKM khususnya, UKM 1 tahun itu bisa berganti jualannya, Pak. Iya. Menyesuaikan apa yang diinginkan masyarakat. Itu yang bikin kami yang saya sebut Iya. tadi, Sulit. updating Susah data ya. tadi. Iya. Data ini mekanisme mengupdate data, itu kan bagaimana caranya yang mudah tadi itu, simple tapi akurat. Iya. Ini memang harus diadu formulanya. Terus kemudian mungkin kalau secara praktisnya ya, memang perlu ada reward sih. Reward, betul. Betul ya. Reward itu mesti dimunculkan lah. Misalnya rewardnya bisa juga berupa reward yang misalnya kalau nanti Anda melengkapi ini maka akan kami viralkan tadi. Oh ya, produknya akan kami bantu pemasaran gitu ya. Oke. Nanti akan kita jadikan prioritas pemesanan. Ya ini kan menjadi ada rewardnya yang langsung ya. Ya karena namanya juga bakul ya. Jadi namanya bakul ini kan transaksional. Iya betul. Hari ini jualan batik, 2 minggu kemudian kok sepi, besoknya jual makanan gitu. Itu terjadi juga ya. Saat pandemi ini, Mungkin. saat pandemi ini Semakin banyak. Banyak kan? Tapi begitu mereka tidak updating ya? Ya enggak lah, gimana Ngapain mau update update ya? Perubahannya cepat sekali. Iya. Iya. Mungkin setelah ini pandemi agak mulai berjalan, dia berubah lagi. Oke, Jadi, baik. itu kesulitan kami. Ya, nah kalau berbicara mengenai data itu tadi ya, artinya nih masyarakat memang dituntut untuk jujur ya. Terus strateginya apa sih Pak? Apakah daripada mengakses website atau segala macam, apakah ada strategi lain kayak misalnya nih di WA grup UKM di-share tentang pengisian data gitu? Apa Pak strateginya? Jadi mereka yang kita kan selalu bikin pengumuman untuk mereka ikut pelatihan Sibakul. Dan setelah dapat Sibakul itu mereka itu akan bisa jadi rekanan ongkir. Oke. Ya, itu salah satunya kalau mereka mungkin jadi rewardnya ya. Rewardnya mereka ikut itu jadi ongkir gratis. Itu kan meningkatkan pendapatan mereka di saat seperti ini. Itu salah satunya kita kasih pelatihan, kita beri aplikasi sertifikasi halal, BRT. Itu karena mereka udah masuk ke kita. Tapi kalau mereka anteng-anteng aja, kita kan untuk ASN kita nggak mungkin mendatangkan satu-satu UKM. Iya betul. Kita kasih ke WA UKM kirim. Mungkin harapan kami getok tular. Iya. Bisa di-share lagi kemana? Itu strategi kita karena data ini penting banget buat kita. Karena untuk pertumbuhan ekonomi di DIY, kami di sini butuh data yang akurat. Oke, baik. Jadi tidak hanya dari atas ke bawah, tadi dari bawah ke atas juga harus aktif ya, begitu ya. Nah, berbicara mengenai strategi tadi sudah dilakukan. Kemudian kalau ngomongin untuk aplikasi-aplikasi yang dikembangkan ada Sibakul itu ya. Di situ hanya sekedar jualan kah atau masyarakat bisa apa gitu di situ? Terutama pelaku UKM. Itu banyak banget, dari pengumuman tentang pengumuman untuk sertifikat halal, PRT, terus
Haki kayaknya belum. Kayaknya ada itu. Dan banyak pengumuman. Jadi si masyarakat pun bisa melihat kok. Oke. Dan kita juga banyak dari luar-luar saya minta data dong. Cuman kita suruh buka aja si Bakul. Oke, sudah lengkap di situ ada data semua. Yang dia mau tuh apa ada. Misal di pertanian ada. Oke. Jadi tentang sektor-sektor apa itu di si Bakul ada. Tinggal mereka melihat dia mintanya apa. Jadi saking menurut saya saking mudahnya ya. Iya. Jadi klik. Kadang kan kalau kita ngasih soft copy gitu kan kelamaan. Iya. Kita balas surat. Iya. Harap Bapak buka si Bakul. Iya. Nanti bisa dilihat. Bisa di cari sana. sendiri di sana. Apabila ada kesulitan bisa kontak sini. Itu akan lebih cepat. Sebenarnya kalau untuk UKM di DIY sendiri itu jumlahnya berapa sih Pak? Nyampe 5.000-an nggak sih? 2.500, 3.000-an? Lebih ya? Lebih. Kami punya data terintegrasi untuk UKM sebenarnya. Iya. Jadi Di data berapa Mbak Sari? Kurang lebihnya. Itu yang terdata loh ya, yang belum terdata kita nggak ngerti loh. 300-an ya? 300-an ribu ada. Itu yang terdata ya, Iya. yang mau nginput. Iya. Yang enggak, kita nggak ngerti ya. Iya. Masih Jadi- banyak loh UKM-UKM yang belum mendata. Itu yang kemudian kita siasati dari data yang si Bakul yang mendaftar secara sukarela. Itu kan kita terkoneksi dengan API ya, Application Programming Interface. Datanya kita tarik ke dashboard pimpinan. Oke. Jadi misalnya data yang sudah masuk itu sekitar 100-an lebih ya mungkin ya Pak ya. 100-an lebih ditambah kami juga memantau data-data yang sifatnya eksternal Mbak. Oke. Jadi transaksi marketplace ya, orang belanja di Tokopedia atau di Bukalapak atau di mana yang tujuannya DIY, data kami tarik. Oh. Kita combine dengan data internal dari si Bakul. Kita juga bisa melihat tren pembelian, penjualan. Nah, data-data itu kita kumpulkan di dashboard yang namanya Jogja Center. Nah, itulah yang digunakan oleh pimpinan kami untuk kemudian bisa mendapatkan data yang lebih komprehensif. Jadi sumber datanya itu bermacam-macam. Termasuk nih Mbak Vira posting belanja di Wirota Batik ya. Iya. Postingnya di sosial media kan. Iya. Datanya kami tambang gitu. Karena aku kasih hashtag Iya. Data. Gitu. Misalnya Ada aku keyword. belanja di sini nih di galeri, Iya, aku ada hashtag keyword. Data itu kita tarik, kita crawling, kemudian kita masukkan ke data warehouse di Pemda DIY. Kita bisa tahu ada berapa orang yang belanja di Wirota Batik. Oke. Mana tempat tujuan belanja yang paling banyak. gitu. Oke. Komoditi apa yang dibelanjakan orang paling banyak di DIY. Nah, itu adalah kombinasi-kombinasi sumber data yang coba kita fasilitasi di dashboard pimpinan yang kita beri nama Jogja Center. Berarti besok kalau aku mau jualan apa, aku mau minta data sama Mbak Sari Iya. Mbak Sari kira-kira yang Buat paling- iklan juga penting itu sebenarnya ya. Misalnya aku mau pasang iklan apa Mbak Sari yang rame di mana Iya. gitu ya. Terus Kalau Mbak orang Sari, TV kan cari iklan toh biasanya ya. tapi Mbak Sari terus jawabnya Wani Piro Mbak Vira Iya. gitu. Di setiap sesi bukannya begitu saya. Oke, Mbak, kan kita lanjutkan lagi obrolan kita terkait integrasi antar aplikasi data sebagai upaya percepatan satu data koperasi dan UKM di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami dalam podcast sosialisasi pengembangan koperasi dan UKM karena sekarang saatnya koperasi dan UKM harus berkembang lagi setelah kondisi pandemi dan meskipun masih pandemi, tapi level kita kan sudah mulai baik ya. Nah, tetap jangan lupa protokol kesehatan. Kita akan segera kembali, kita jeda dulu sebentar ya. Si Bakul merupakan jendela informasi terhadap pembinaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah. Siapapun bisa melihat potensi dan sebaran KUMKM melalui pendataan berbasis iktp. Bahkan, postur dan kondisi UMKM bisa terpetakan secara rinci agar bisa dipahami skema pengembangannya. Melalui Si Bakul diharapkan akan muncul wirausahawan baru, pemetaan koperasi dan UMKM semakin valid,
penanganan koperasi dan UMKM semakin terukur, serta menjadi media pemasaran bagi produk-produk UMKM karena terintegrasi sebagai marketplace dan pemerintah daerah dapat melakukan pembinaan secara komprehensif melalui pemanfaatan IT sebagai jendela masa depan. Sibakul adalah tools yang dijadikan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengarahkan perkembangan koperasi dan UKM kepada model bisnis masa depan yang cepat, akurat, dan akuntabel. Wujudkan koperasi sehat dan UMKM naik kelas. Satukan langkah untuk prestasi istimewa. Maju bersama, wujudkan sejahtera dan karya. Ya, kita kembali lagi di podcast sosialisasi pengembangan koperasi dan UKM dan masih kita ngomongin mengenai data. Integrasi antar aplikasi data sebagai upaya percepatan satu data koperasi dan UKM di daerah istimewa Yogyakarta. Mau yang nonton kita atau yang dengerin kita ini adalah pelaku UKM ataupun pelaku koperasi ataupun masyarakat umum, it's okay, nggak apa-apa, mudah-mudahan informasinya bisa tersampaikan gitu ya. Kita ngobrol santai aja tapi banyak informasinya, banyak ilmunya. Tadi sudah beberapa dari Mas Sofyan, Mbak Sari, juga Pak Wiryawan sudah menyampaikan terkait dengan data ini tadi. Aduh, kalau ngomongin soal data, ada yang tahu mah Mbak Sari aja. Nanti kalau aku butuh apa nanti bisa ke Kominfo gitu. Bisa nggak sih Mbak Sari? Misal nih mau pasang iklan apa gitu kira-kira. Jangan nanti ditanya Mbak Sari wani piro lagi. Oke, strategi apa sih, saya ke Mas Sofyan dulu. Kira-kira ada ide apa strategi untuk menuju ke percepatan satu data koperasi UKM kalau dari teman-teman di DPRD, Mas Sofyan? Ya, saya kira tadi kembalinya kepada karena kita bicara dengan para bakul ya. Iya, bakulers. Para bakulers itu kan berarti memang transaksional. Artinya kalau kita menginginkan integrasi data tadi atau kita menginginkan banyak data masuk, kita ingin datanya akurat itu ya. Maka ya memang reward harus kita harus kita langsung feedback berupa reward dari pemerintah daerah, dari dinas koperasi itu harus langsung. Kalau Anda ngisi begini maka akan Anda dapatkan ini. Ya gitu harus ini tuh penyemangat. Ya karena namanya juga bukan mindsetnya itu mindset bakul nih. Ini bukan mindset pengabdian. Ini relawan pendataan kan bukan. Ini ceritanya bukan itu masalahnya. Artinya sehingga mindset ini ya harus kita posisikan sebagaimana mestinya karena kita sedang bicara soal bakulan tadi, soal transaksi. Nah itu saya kira seperti itu. Kemudian tadi misalnya saya tadi ngobrol-ngobrol sebelum ini tadi bagaimana komitmen pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi UMKM ini untuk meningkatkan omset jualan mereka. Nah kalau ada komitmen ada seperti itu, misalnya dengan nanti akurasi dengan data yang masuk ini kemudian memadai, mencukupi dan sebagainya, maka akan ada upaya untuk bagaimana meningkatkan omset jualan panjenengan semua gitu ya. Kita sudah punya rencana ini itu. Nah, jadi ini kita declare, kita sampaikan. Maka insya Allah mereka juga akan semangat untuk memunculkan data-data itu dan ya tadi dari berbagai aplikasi tadi ya, kan ada berbagai OPD yang juga punya UMKM tadi. Nah mereka tentu monggo dari upaya sudah Pak Wiryawan sudah sampaikan, bagaimana biar terintegrasi jadi satu sehingga nanti kalau kita punya satu kebijakan nge-share-nya juga gampang, mereka juga umpan baliknya juga cepat gitu ya. Jadi, ya kira-kira seperti itu. Oke, baik. Kalau tadi aplikasi yang dikembangkan sama Dinas Koperasi UKM ada Sibakul ya. Selain itu apa aja Pak yang bisa diakses masyarakat gampang gitu Pak? Untuk UKM. Dia Sibakul itu karena Sibakul udah komplit. Jadi kita dan perdanya sendiri nggak boleh banyak-banyak aplikasi. Oh gitu. Nah, udah kekunci kita. Oke, kita ngomongin soal Sibakul nih. Ini Sibakul ini sebuah aplikasi di mana yang boleh gabung di sana adalah mereka bakulers, bakul-bakul gitu ya, pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha yang memang sudah punya produk-produk keren-keren begini nggak Pak? Enggak.
dia baru mau aja, baru mau. Misal saya mau ngejualan ayam, Oke. ya. Saya gimana sih? Saya mau jual ayam ini maju. Ya udah, saya daftar ke Sibakul. Oke. Kita tulis itu semua aturan-aturan. Ya. Nah, setelah itu kan nggak mungkin kita dagang ayam cuman bungkus seperti itu. Akhirnya kita diajarkan gimana packing. Oke. Terus setelah kita packing bagus, nah dari dinas koperasi akan melihat ini udah bagus loh, makanannya udah enak juga, udah dikurasi. Ada yang kurang ini. Oh halal. Oke. Kita panggil lagi. Oke. Ini loh, makanan ini bisa disertifikasi halal. Kita halalkan. Kita Difasilitasi. fasilitasi. Jadi banyak. Maksudnya gini, si pedagangnya apa ya? Mau nggak ke sini apa ya? Mau ngasih tahu ini loh, saya dagang ini itu. Oke. Intinya mau nggak sih ngiklan, mau nggak sih ngasih tahu Iya. orang kalau kita punya produk gitu ya? Saya kira ini menarik sekali Pak Weriawan. Tinggal nanti kita bantu sosialisasinya di masyarakat. Jadi bahwa memang sudah ada komitmen yang saya kira sudah luar biasa ya. Artinya inputan data tadi itu bahkan inputan data yang masih bobotnya itu masih nol ya. Iya. Artinya masih ya sekedar masih itulah. sederhana, bahkan masih baru merintis gitu ya. Iya. Akan difasilitasi ketika data-data itu masuk. Ini kan sudah seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Iya. Bahwa memang ribetnya tuh langsung. Iya, Nah, ini luar biasa. Ini tinggal bagaimana kita tadi viralkan di dunia maya, Mbak. Iya. Viral maya. Nama saya dong. Kita viralkan di dunia maya. Jadi Iya. biar jadi viral maya tadi. Iya. Jadi saya kira ini komitmen kita bersama. Teman-teman di DPRD insya Allah mereka teman-teman siap untuk itu. Oke. Karena kita juga sering berinteraksi dengan masyarakat. Iya. Kita hidupnya di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat ya, Nah, iya, itu betul, insya Allah betul. nanti Bapak. Jadi Mas Sofyan sudah bisa melihat ya, artinya dengan adanya satu data ini tadi, feedbacknya ke masyarakat terutama UMKM udah terlihat nyata ya. Iya, kita ribetnya. Iya. Masyarakat ngasih ini kan inputan. Nah, feedback kita berupa ribet tadi itu. Nah, itu saya kira udah mulai ini udah real saya kira. Udah real bisa dengan Pak Weriawan tadi. Oke. Tinggal kita tadi viralkan tadi. Kita viralkan ya. Misalnya ini satu Gimana? lagi, kan sekarang banyak warmindo. Iya. Sip. Saya belum lihat warmindo ke sini. Apa, Pak? Warmindo, Warung Indomie itu? warung apa Indomie itu. Iya. Kenapa kita nggak bisa bikin harusnya bisa. Iya. Oke. Tapi kan mereka nggak ngapok sih. Oke. Datanya Iya. kita nggak punya. Karena mungkin mereka takut merasa bahwa produk UKM itu yang modelnya kayak gini gitu loh Pak. Itu kan salah. Nah ini saatnya kita sosialisasikan ke Itu kan masyarakat salah. Kalau bahwa cuma itu ya salah. UKM kan bukan ginian aja. Iya. Jadi ada warung. Iya, warung jual olahan. pulsa itu UKM bisa ya. loh. Saya punya produk sabun Pak. Bisa juga jual di situ. Kalau sabun jelas sudah ini kan. Sama aja sabun. Mana ada sabun Pak? Ya, belum dimasukin, Belum ada ya? di data. Oh, belum di data ya. Produk Bisa dong, berarti kemasan. saya tinggal data. Nah, kalau untuk daftar di Sibakul, kita ngomongin data ya. Artinya Sibakul ini salah satu aplikasi di Dinas Koperasi yang bisa diakses siapa saja gitu ya, terutama untuk teman-teman yang punya usaha, punya produk. Intinya satu, jangan malu untuk menyampaikan bahwa Anda punya produk gitu ya. Iya. Dan yang dilakukan yang dikurasi oleh Sibakul adalah bukan reseller ya Pak ya, tapi produk dari mulai barang mentah menjadi barang jadi ya. Iya. Oke, jadi sekali lagi bukan reseller ya. Jangan-jangan yang pada masuk ke Sibakul reseller semua itu langsung tolak keluar ketahuan ya kalau bahwa ini bukan produksi. Nggak gitu. bisa kalau laser. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak Karena bisa. kan kalau laser kan orang kedua. Kali kan Iya, orang pertama yang langsung Iya. buat. Artinya ada proses produksi ya. Ada Baik. terlihat. Jadi- Apalagi di saat mau halal, Iya. itu kan produksinya harus terlihat semua. Dari ruangannya seperti Oke. apa, Iya. itu semua adalah. Oke. Untuk menuju ke satu data ini untuk pembangunan daerah. Iya. Artinya masyarakat ini kan memang harus jujur untuk memberikan datanya. Betul. Itu semua gratis Pak kalau misalnya. Gratis. Nggak ada pungut biaya sama sekali. Nggak ada, tidak ada. Yang Mas, penting berarti sampaikan di dulu lah forum Anda punya Iya, produk apa Dinas gitu ya. Koperasi. Nanti biar diolah datanya seperti itu kah? Iya. Jadi nanti akan ada dipetakan setelah masuk ke Sibakul gitu. Oh ini yang masih merintis. Oh ini yang sudah bagus produknya tapi belum ada halalnya. Oh ini produk yang belum ada packagingnya bagus gitu. Iya, Akan ada. dikelompokkan. Itu kekelompokan pasti ada. Jadi di bidang UKM itu bidang UKM yang bikin untuk sertifikat halal itu selalu mencari siapa yang akan dihalalkan Oke. produknya. Oke. Bukan dinikahkan ya, dihalalkan Makanya makanannya ya. Iya. Oke. supaya apa? Jadi kan orang beli udah halal. Kan sekarang mikirnya
halal tidaknya itu masih image orang kan masih ada. Iya betul. Makin mantap Iya. mengkonsumsinya gitu ya. Oke, Betul. jadi sudah. Dan itu bisa diakses siapa saja untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Oh bisa. Segampang apa aksesnya Pak? Maksudnya? Cukup untuk masuk Sibakul aja sudah tertera datanya di situ semuanya. Ya. Siapapun loh, ini orang umum ya maksudnya. Umum boleh, asal dia punya produk UKM-nya. Oke. Kalau cuma datang nggak punya produk, ya nggak mungkin dong. Kan di Nah situ mereka para buyer, misalnya para buyer, bahaya. nanti yang akan tampil di situ hanya produk-produk yang memang sudah lolos di kurasi ya. Iya, kalau Untuk di yang sini, belum tidak akan tampil ya. jadi biasanya yang belum sampai kurasi, kita suka ada ini pameran-pameran. Oh iya. Pameran-pameran, pameran. Tapi ya itu udah terdaftar semua. Kan makanan harus terdaftar juga. Gitu. Oke. Nah, Bu Sari, saya mau tanya mengenai percepatan data ini. Kalau masyarakat umum nih sekarang, yang harus mereka lakukan apa sih untuk bisa mendukung supaya ini jadi biar datanya tuh nggak simpang siur gitu? Baik. Ya, tentu saja setelah tadi menyadari bahwa sebegitu pentingnya data untuk kemudian kembali kepada masyarakat itu sendiri, saya pikir apa yang difasilitasi oleh teman-teman di Diskop UKM punya satu data di Sibakul, ya silakan saja kemudian data itu segera diupdate gitu ya, segera kemudian kita isikan yang benar. Kami di tahun 2020 pernah melakukan tanda petik itu cleansing data untuk data Sibakul gitu ya. Cleansing data tuh maksudnya? Ya, Bukan kita ingin menghapus. melihat kualitas datanya. Oh, gitu. Jadi Aku bayangannya kita bedah Oke. datanya dari seratusan ribu data Sibakul gitu ya. Kita temukan ada anomali data, misalnya data KTP diisi nomor telepon gitu ya. Kemudian data omset itu diisi datanya diisi omset yang mungkin tidak masuk akal dan sebagainya gitu ya, terlalu rendah atau terlalu besar. Sehingga kalau data-data ini yang kemudian kita gunakan untuk kebijakan itu menjadi tidak tepat akhirnya gitu. Jadi memang salah satu kualitas data itu sangat bergantung kepada yang mereport data itu, yang melaporkan data itu, Menginput. Nah, iya. Jadi kalau di sini saya bilang di diskusi banyak hal gitu, pemerintah itu dituntut untuk smart, betul. Pemerintah dituntut untuk smart. Kapan kemudian Jogja itu dikatakan smart? Itu ketika kebijakan pemerintah ya, asumsi pemerintah untuk memberikan layanan itu ya sama dengan ekspektasi masyarakatnya gitu. Nah, lalu dari mana kita bisa bertemu pada titik itu adalah dari data. Gitu. Makanya tadi data misalnya tadi dari UKM, tidak hanya UKM, dari pertanian, dari sosial dan lainnya itu kita buatkan sebuah danau data. Ya, danau data itulah yang kemudian menjadi kumpulan banyak data dengan standar platform yang berbeda-beda tentunya, tapi kita penekanannya adalah diintegrasi datanya. Jadi bukan berarti kami menyatukan semua aplikasi, tidak. Tapi pemilik-pemilik aplikasi mempunyai kewajiban untuk menyetorkan datanya, melaporkan data. Karena itu akan sangat berkorelasi dengan proses perencanaan pembangunan. Proses pembuatan kebijakan pimpinan, Pak Gubernur, Pak Wagub. Mungkin salah satu contoh sederhana saja, Mbak Fira, misalnya sekarang kita mengejar capaian vaksinasi. Di mana kita bisa tahu daerah mana yang capaian vaksinasinya rendah kalau kita tidak punya data. Datanya Ya, data kami crawling dari Kementerian Kesehatan ya, kita buat sebarannya. Daerah mana yang capaiannya rendah. Di sanalah kemudian kita mendorong stakeholder untuk bersama-sama mempercepat vaksinasi ya, untuk menuju kepada herd immunity ya bagi masyarakat DIY. Nah, itulah pentingnya data saya pikir. Nah, untuk sampai ke titik itu, selain dari kesadaran dari masyarakatnya yang sangat tinggi gitu ya, karena itu akan berbalik lagi ke mereka sebenarnya. Kemudian kita juga di pemerintah harus menyediakan platform yang kalau saya bilang agile gitu ya, yang sesuai, yang adaptif terhadap perubahan gitu ya. Kalau sekarang kebutuhannya adalah data-data yang sifatnya lebih kepada untuk pembuatan perencanaan gitu ya, sediakanlah platform itu yang bisa accessibility-nya tinggi gitu ya. Kita menyediakan platform Jogja Center
itu nanti juga bisa diakses oleh researcher, oleh teman-teman peneliti dari universitas misalnya, sehingga dia bisa membantu kita nanti untuk mengarahkan riset-riset tertentu yang terkait menyokong untuk perkembangan UKM misalnya seperti itu. Nah, platform itu kami sediakan untuk kolaboratif analitiknya. Nah, baru setelah itu nanti kita bisa melihat produk-produk kebijakan atau produk-produk yang sifatnya untuk tata kelola data itu bisa diproduksi dengan baik oleh pemerintah, dan itu kemudian yang dimanfaatkan oleh OPD teknis kami, kemudian oleh masyarakat juga. Gitu. Pokoknya jadi semangatnya begitu ya. Iya. Pokoknya apa yang diminta data ya udah masukin yang jujur lah gitu, supaya kembali lagi bisa seperti kemarin misal data COVID itu tertera misalnya ada sekian persen gitu ya. Iya. Itu yang nggak lapor aja ada nggak terdata ya. Bahkan data kita sebenarnya kita cukup kritis ya soal itu. Misalnya capaian DIY hari ini 92% itu versinya Kemenkes ya. Karena banyak juga yang orang non DIY vaksin di sini. Iya betul. Nah, sedangkan kami kalau di kebijakan itu yang paling penting adalah data real existing. Dengan NIK DIY itu berapa gitu. Jadi kami punya kewajiban untuk punya data banding. Karena itulah yang nanti menentukan kebijakan pemerintah. Nah, sebegitunya kita kemudian mencoba menjaga kualitas data, value data itu tetap terjaga gitu, sehingga kebijakannya tetap juga tepat. Gitu. Iya, oke. Jadi nggak ada lagi salah sasaran ya. Sekali lagi, pemerintah sudah punya pekerjaan yang begitu banyak. Jadi kita sebagai masyarakat juga memang harus support gitu ya. Jangan kasih data. Itu tadi. Iya, gitu. Jangan udah dapat bantuan, mumpung nggak ada yang tahu ambil aja. Jangan gitu. dong. Nanti datanya sampai kapanpun juga akan begitu terus. Gitu ya. Betul. Baik. Nah, saya ke Mas Sofyan nih. Mas Sofyan, kalau berbicara mengenai fungsinya dari DPRD sendiri, ada pengawasan, kemudian ada penganggaran gitu. Ada nggak sih anggaran-anggaran khusus, skema anggaran ya, terkait untuk percepatan satu data pembangunan daerah ini? Kalau anggaran khusus sih nggak ada ya seingat saya ya. Tapi memang kan kita sudah terintegrasi include di masing-masing OPD tadi ya. OPD, jadi tinggal kita dorong saja di tiap OPD. Jadi mengintensifkan penggalian data tadi ya, Mbak Sarina, crawling data. Crawling data. Itu penggalian data tadi yang sehingga memang kita akan menjadi semakin kaya akan data-data itu, artinya semakin lengkap maksud saya, semakin lengkap, semakin akurat, dan masyarakat juga sangat kita harapkan untuk tadi menyampaikan data-data tadi. Sekali lagi ini untuk kepentingan kita semua, kepentingan kita bersama. Dan kalau bicara tentang UMKM, memang ya tadi take and give-nya itu jadi kayak harus real tadi harus segera transaksional memang, dan itu sudah ditunjukkan tadi oleh Dinas Koperasi dengan sibakulnya tadi. Pak Wirawan tadi dengan sibakul. Nah, saya kira strategi-strategi seperti ini itu perlu kita kembangkan terus ya, sehingga masyarakat juga menjadi antusias di dalam melengkapi data-datanya tadi itu, sehingga profil daripada masyarakat DIY ini nanti semakin hari juga akan semakin lengkap. Jadi kita menjadikan lebih tepat itu ya, memotret wajah, memotret struktur kita di DIY ini, masyarakat itu sebenarnya seperti apa strukturnya ini, dan seterusnya tadi, itu akan semakin lengkap hari demi hari. Dan himbauannya ke masyarakat apa nih? Sebagai temannya masyarakat yang selalu ketemu masyarakat. Iya, kita mengajak bersama-sama tadi untuk kemudian melengkapi berbagai data-data yang dibutuhkan oleh dan jujur ya. Ini ya, dan jujur, karena sekali lagi data itu adalah kepentingan kita bersama. Jadi bukan kepentingan siapa-siapa. Data itu kepentingan kita bersama. Oke, baik. Pak Wiryawan, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan sibakul dan juga data yang memang mereka harus berikan? Kami dari Dinas Koperasi hanya berharap apabila ingin jualan, punya UKM, daftarlah ke Sibakul. Karena dengan Sibakul, Bapak Ibu yang mendaftar itu akan mendapat reward
akan lebih baik daripada tidak ke Sibakul. Senang Itu sekali ya. Dan kelemahan, kelebihannya juga akan dipetakan gitu ya, untuk nanti akan dibantu lebih lanjut ya. Baik Pak Wiryawan, terima kasih sekali. Mbak Sari, Mas Sofyan, matur nuwun untuk informasinya. Dan sekali lagi, ini ada kalau terkait dengan data ya, kemudian terkait dengan aplikasi yang ada di Dinas Koperasi, ada Sibakul Jogja. Aduh keren banget ini mah. Siapapun Anda, pelaku bisnis, pelaku UMKM, koperasi, silahkan daftar aja kalau misalnya Anda punya produk gitu ya. Nggak perlu takut, malu produknya masih begini. Ya justru karena produknya yang masih begini ini, nanti kalau sudah daftar di Sibakul, itu akan jadi begitu. Nggak begini-begini aja gitu ya, karena nanti mungkin akan ada sertifikat halalnya, packagingnya akan lebih cantik, dan pemasarannya juga akan dibantu begitu. Jadi jangan khawatir, jangan sungkan untuk memberikan datanya terkait dengan produk-produk Anda supaya satu dikenal banyak orang. Matur nuwun Pak Wiryawan, Mbak Sari, Mas Sofyan, sampai ketemu lagi, sehat selalu untuk panjenengan sedoyo dan juga pemirsa dan pendengar semua yang menyaksikan dan mendengarkan kami di podcast kita sosialisasi pengembangan koperasi dan UKM. Sampai di sini dulu mengenai integrasi antar aplikasi data sebagai upaya percepatan satu data koperasi UKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Fira Maya dan seluruh teman-teman yang bertugas hari ini mohon undur diri. Salam sehat selalu untuk Anda, selamat berkarya dan kreatif inovatif selalu. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.